warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru Bumun, Guru Mengajar Nusantara Hebat, yang pada malam hari ini kebetulan ada Vikon yang sebagai presenter adalah Ibu Siti Puji Astuti SPD dari SMPN 37 Semarang. Sedangkan host saya sendiri, Bapak Slamet Bagusono SPD dari SMK 3 Semarang, Guru Teknik Otomotif. Sedangkan sebagai moderator adalah Ibu Sri Mahmudah SPD dari SMN 37 Semarang, Guru Bahasa Indonesia. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita semua bisa berjumpa kembali pada acara Vikon Batch 2 FCC. Semoga nanti pada acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tiada halangan apapun. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Instruktur, yaitu Ibu Yulia dan Bapak Nana. Alhamdulillah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja. Waktu akan saya serahkan kepada moderator Ibu Sri Mahmudah. Monggo Bu Mahmudah, waktu dan tempatkan bersama. Ya, terima kasih kepada Bapak Bagus Slamet Bagusono SPD selaku host yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Yang terhormat Bapak Guru Hebat Nusantara, yang saya hormati Bapak Ibu Instruktur yaitu Bapak Nanang dan Bapak Yulia. Perkenankanlah pada malam ini saya akan memandu jalannya Vikon dengan tema norma dan keadilan yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Puji Astuti SPD dari SMP Negeri 37 Semarang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yaitu akan memandu jalannya Vikon ini yang tadi akan ditemani oleh Bapak Bagus Sono SPD dari SMK 3 Semarang dan sebagai presenter Ibu Puji Astuti SPD. Sebelumnya izinkanlah saya menyampaikan kurikulum vitae biodata presenter. Biodata presenter yaitu nama Ibu Siti Puji Astuti SPD, tempat tanggal lahir Semarang 7 Juli 1999, alamat Ketileng Indah, Blok N nomor 45, RT 01, RW 13 Semarang 50272. Instansi SMP Negeri 37 Semarang. Alamat kantor Jalan Sompo nomor 43 Semarang. Adapun pendidikan sebagai berikut. Yang pertama dari TK Tunas Semarang, 2 SD Negeri Sompo 4 Semarang, 3 dari SMP Negeri 8 Semarang, yang keempat SMA Sultan Agung 1 Semarang, kelima dari IKIP Veteran Semarang. Prestasi yang diraih selama bekerja yaitu yang pertama menulis buku antologi puisi ber-ISBN, 2 menulis artikel di Jateng Pos yaitu sebanyak 6 artikel, yang ketiga yaitu menulis PTK. Adapun materi presenter pada malam ini yaitu norma dan keadilan. Demikianlah pemaparan
saya selaku moderator, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk acara selanjutnya, yaitu saya akan mempersilahkan Ibu Siti Puji Astuti sebagai presenter atau untuk menyampaikan pemaparan dari tema yang berjudul Norma dan Keadilan. Yang terhormat Ibu Siti Puji Astuti SPD, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Sri Mamudah yang telah membantu saya menjadi moderator. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bagus yang telah menjadi host saya dan menemani saya pada malam hari ini. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Nanang sebagai instruktur dan Ibu Yulia sebagai instruktur juga. Dan di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang mata pelajaran PPKN kelas 7 semester 1. Sedangkan di sini saya akan memaparkan tentang norma dan marilah Bapak Ibu kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini saya menampilkan 4 gambar. Sebenarnya saya ingin menampilkan 3 gambar. Sebenarnya saya ingin menampilkan 4 gambar, tetapi karena halaman tidak cukup, maka saya hanya menampilkan 3 gambar yang mewakili 3 macam norma. Yang pertama kita lihat, di situ ada gambar Pak Polisi sedang menanyakan kelengkapan surat-surat dari anak, kebetulan di situ memakai seragam pramuka, jadi kita tidak tahu dia adalah pelajar SMA ataupun SMP. Yang kebetulan Pak Polisi melihat mereka berboncengan 3 dan tanpa helm, yang memakai helm hanya 1 yang di depan. Berarti di situ sudah termasuk pelanggaran norma. Dan kemungkinan juga kalau itu anak SMP ataupun anak SMA yang baru saja masuk SMA, maka biasanya mereka belum punya SIM. Nah, maka Pak Polisi menegur ya, untuk menanyakan kelengkapan surat-surat dan biasanya akan menegur juga untuk mengapa tidak memakai helm serta berboncengan 3. Gambar yang kedua adalah siswa atau anak yang akan berangkat sekolah. 2 orang anak yang meminta pamit kepada orang tuanya karena ingin berangkat sekolah. Gambar yang ketiga adalah gambar sholat atau ibadah. Di sini saya mengambil contoh agama Islam beribadah, yaitu sholat. Maka di sini menggambarkan bahwa norma agama juga diterapkan di sini. Nah, dari ketiga gambar tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata norma itu juga ada norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan. Nah, kita lihat dari gambar ini tadi, kita lihat materi kita. Kita mulai dengan pengertian norma. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak bertindak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat seperti norma kesopanan, norma hukum, serta norma agama. Nah, di sini ada 4 macam norma. Jadi di sini macam-macam norma ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma kesopanan. Dan yang ketiga adalah norma kesusilaan, serta yang keempat adalah norma hukum. Apa itu macam-macam norma akan saya jelaskan di halaman selanjutnya. Norma agama. Norma agama yang satu ini menjadi pedoman bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari norma ini berupa perintah, anjuran, dan juga larangan. Nah, perintah ini adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Sedangkan larangan adalah sesuatu yang dilarang dilakukan atau dikerjakan. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah di sini norma kesopanan sendiri itu didasari oleh beberapa hal seperti kebiasaan, kepantasan, kepatutan yang berlaku di masyarakat.
Norma kesopanan sendiri sumbernya berasal dari pergaulan manusia. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Di sini norma kesusilaan, norma yang satu ini bersumber dari hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Jika seseorang melanggar norma ya atau norma kesusilaan ini, biasanya mereka akan mendapatkan sanksi berupa penyesalan, cemoohan, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Dan misalnya. Nah, norma yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum sendiri bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Nah, norma hukum ini memiliki sifat yang memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma hukum juga sebagai pelengkap dari ketiga norma tadi, dengan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, di sini sanksi itu tegas dan sifatnya adalah mengikat, memaksa, dan biasanya bisa juga sampai diberi hukuman seperti penjara dan juga denda. Nah, di sini sebelumnya saya akan memberikan contoh-contoh dari norma yang pertama. Norma yang pertama tadi adalah norma agama. Contoh norma agama di sini adalah misalnya kita ambil saja orang yang tidak puasa, misalnya orang beragama Muslim, kebetulan dia tidak puasa. Dia atau masyarakat tidak akan memberikan sanksi apa-apa, karena ini hubungannya dengan Tuhan langsung. Orang tersebut biasanya hubungannya nanti jika si pelanggar melakukan pelanggaran dalam norma agama ini, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Tuhan nanti di akhirat. Ya, jadi ada pahala dan dosa. Jika orang itu melanggar norma agama, biasanya dia akan mendapatkan dosa. Dan jika dia tidak melanggar, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu contoh norma agama. Tidak hanya sholat, tidak hanya ibadah, tetapi banyak hal yang tentu Bapak Ibu juga sudah tahu dan anak-anak pun pasti juga tahu pelanggaran tentang norma agama. Selain ibadah misalnya puasa, sholat, orang tidak boleh mabuk, orang tidak boleh zina dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah norma kesopanan. Kalau norma kesopanan ini banyak sekali yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Kalau norma agama tadi orang kan sudah menjadi kebiasaan juga, tetapi dalam bidang spiritual. Kalau norma kesopanan di sini contohnya adalah pada saat kita mau bertamu ke rumah orang lain, kita harus mengetuk pintu dulu, tidak nyelonong. Kalau nyelonong nanti dikira akan diteriaki. Tetapi kita harus mengetuk pintu dulu, atau setidaknya kita memberikan ucapan salam, misalnya permisi, ya, atau assalamualaikum dan sebagainya, atau mengetuk pintu saja. Nah, contoh kedua misalnya, jika orang keluar dari rumah ingin berpergian, biasanya dia akan pamit dengan orang yang di rumah. Itu termasuk juga norma kesopanan. Dan begitu dia keluar rumah, pasti dia akan ketemu dengan masyarakat sekitarnya atau tetangga. Setidaknya karena kita harus mematuhi norma kesopanan, jika kita lihat tangganya, paling tidak kita menyapa. Atau cukup menganggukkan kepala atau tersenyum, itu merupakan penerapan dari norma kesopanan juga. Selain itu juga orang misalnya ya tidak boleh buang angin sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh berdahak seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu adalah contoh dari norma kesopanan. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Karena norma kesusilaan ini adalah pelanggaran terhadap norma ini merupakan pelanggaran perasaan. Jadi perasaan. Sehingga akibatnya yang timbul adalah perasaan itu ada rasa penyesalan dan rasa bersalah bagi pelanggarnya. Contohnya apa? Anak. Ya. Anak pada saat ulangan dia melakukan pencontekan atau mencontek. Maka dia akan merasa bersalah. Sebenarnya saya nyontek itu salah,
tapi karena saya nggak belajar, maka saya tetap akan melaksanakan. Nah, jadi dia merasa bersalah ya bagi pelanggarnya. Dan juga biasanya orang, contoh lagi misalnya untuk norma kesusilaan, orang akan menghormati sesama manusia ya. Dan juga misalnya bisa juga untuk contoh norma kesusilaannya adalah hal-hal yang negatif, misalnya orang melakukan tindakan asusila, itu juga merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Contoh misal maaf, orang Jawa mengatakan kumpul kebo, maka di situ akan dihujat masyarakat, akan dikecam ya, atau bahkan juga jadi bahan pembicaraan. Nah, di sini bahkan orang yang seperti itu bisa diusir oleh masyarakat. Itu adalah merupakan contoh norma kesusilaan. Yang keempat adalah norma hukum. Kalau norma hukum jelas seperti tadi contoh yang gambar tadi ya, anak berboncengan 3, kemudian hanya memakai helm 1 orang, itu sudah merupakan pelanggaran norma hukum. Karena norma hukum tegas. Jadi jika orang melanggar, maka orang itu akan mendapatkan sanksi yang sangat tegas, yaitu bisa denda berupa tilang, atau bisa juga penjara, atau bahkan hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Itu adalah norma. Contoh-contoh dari norma. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi norma. Di sini fungsi norma, ya, norma dianggap sangat penting di masyarakat. Mengapa? Karena jika tidak ada norma yang berlaku, maka akan terjadi kekacauan, keributan, ya, bahkan terjadi kerusuhan. Bayangkan saja kalau di Indonesia atau masyarakat Indonesia itu tidak memiliki norma. Walaupun norma sifatnya adalah tidak tertulis, ya, maka biasanya masyarakat Indonesia mematuhi. Kita lihat saja tadi contohnya, orang mau bertamu harus mengetuk pintu, mengucapkan salam atau assalamualaikum dan sebagainya. Jika tidak diterapkan oleh masyarakat Indonesia, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kekacauan. Nah, apa sih pentingnya norma dalam masyarakat? Di sini penting masyarakat dikarenakan norma itu memiliki beberapa fungsi. Antara lain fungsi itu satu, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan masyarakat. Dua, dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan tertib. Yang ketiga, memberi petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Fungsi yang keempat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Sedangkan fungsi yang kelima adalah mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Sedangkan yang keenam, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak. Yang terakhir, yaitu memaksa individu dalam menyesuaikan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap nilai-nilai yang diharapkan. Itu materi norma dan keadilan. Mari kita lanjutkan dengan melihat evaluasi. Di sini memberikan evaluasi yang pertama yaitu contoh norma kesopanan. Ya, adalah A. Jawabannya makan sambil berdiri, B. meludah di sembarang tempat, C. memotong pembicaraan, D. mengetuk pintu jika akan bertamu. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi dan contoh yang saya sampaikan, maka jawabannya secara tidak langsung adalah D. Kita centang coba ya. Nah, betul D. Menuju ke pertanyaan yang kedua. Norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa adalah norma, nah tadi hubungnya dengan Tuhan, berarti kita jawab aja misal norma agama. Nah, betul. Menuju pertanyaan yang ketiga. Norma yang bersumber dari hati nurani adalah tadi norma kesusilaan. Kita klik. Nah, yang keempat.
Kaidah atau kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat adalah merupakan pengertian. Sebenarnya kita tahu, saya tahu, jawabannya adalah norma. Tetapi saya di sini ingin mencoba jawaban yang salah. Saya klik yang D. Maka di sini salah. Ya, karena jawabannya adalah norma. Pertanyaan yang kelima. Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini jawabannya adalah norma kesopanan. Coba saya klik norma kesopanan. Nah, betul. Jadi nilainya adalah 80. Demikian Ibu Sri Mahmudah presentasi yang bisa saya sampaikan, dan waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri Mahmudah sebagai presenter, sebagai moderator. Maaf. Kepada Ibu Sri Mahmudah sebagai moderator, kami persilahkan untuk membuka sesi pertanyaan. Monggo Bu Mahmudah. Ya, terima kasih Ibu Putri Astuti yang telah menyampaikan pemaparannya dengan tema norma dan keadilan dengan lancar dan cukup jelas. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau saran atau himbauan. Untuk sesi yang pertama saya buka 2 pertanyaan, bisa bertanya secara langsung melalui chatting. Ya, sambil menunggu, ini saya sebagai moderator akan membuka chatting dari para peserta VCON pada malam ini. Ini ada pertanyaan Ibu Puji. Yang pertama yaitu dari Bapak Nanang, instruktur kita. Ya, terima kasih. Adapun pertanyaan seperti ini Ibu Puji. Bagaimana menggunakan norma-norma yang ada di masyarakat agar tidak tergerus oleh arus modernisasi? Silakan Ibu Puji Astuti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Nanang. Terima kasih, alhamdulillah Pak Nanang. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu tentang bagaimana supaya norma tidak tergerus dengan dengan keadaan yang sekarang. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita dalam penerapan norma yang tidak tertulis ini sebenarnya sudah kita lakukan. Walaupun dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, alhamdulillah masyarakat Indonesia tetap memupuk atau tetap melestarikan norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Contoh seperti yang kita lihat di setiap menerapkan norma juga. Misalnya pada saat anak berangkat sekolah, seperti yang diterapkan di sekolah kami, SMP 37, itu begitu anak berangkat sekolah sampai di pintu gerbang, mereka akan disambut oleh Bapak Ibu Guru, yang saat itu bertugas dalam S5, senyum, salam, sapa, ya, sopan santun. Nah, di sini Bapak Ibu Guru sudah mulai menyambut mereka. Anak mulai melepaskan, kalau anak memakai jaket, anak akan melepaskan jaketnya. Jadi atribut yang bukan atribut sekolah. Anak-anak sudah melepas pada saat begitu masuk pintu gerbang, kemudian anak-anak disambut oleh Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru memberikan senyumnya, salamnya, kemudian berjabatan tangan. Maaf untuk dilakukan sebelum masa COVID ya, berjabatan tangan, kemudian Bapak Ibu Guru akan menegur jika anak memakai identitas ataupun seragam kurang pas. Misalnya contohnya tidak memakai nama, ditegur, diingatkan. Kemudian jika tidak tersenyum atau menyapa pun diingatkan, kenapa tidak menyapa, ayo beri salam. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan contoh norma kesopanan yang diterapkan walaupun zaman kita sudah maju, tetapi kita tetap kesopanan itu. Contoh lagi misalnya norma kesopanan juga, ya. Walaupun zamannya sudah maju, ya, kita misalnya bisa memberikan ucapan, misalnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita bisa memberikan ucapan kepada
saudara, teman, kerabat, dan sebagainya, itu dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Tetapi itu hanya kita lakukan pada saat itu, tetapi kita tetap ingin untuk bertemu langsung dan mengucapkan atau meminta maaf. Karena walaupun dengan perkembangan zaman yang maju ini, kita tetap tidak meninggalkan, kita tetap pergi berkunjung ke saudara, walaupun kita sudah mengucapkan salam lewat misalnya WA ataupun lewat yang lainnya, tapi kita tetap datang ke rumahnya. Itu merupakan norma kesopanan karena kita datang kepada orang yang lebih tua. Itu contohnya, sehingga norma itu tidak akan ketinggalan zaman ataupun tidak akan tergerus walaupun zamannya sekarang mulai canggih. Itu adalah contohnya. Karena norma itu juga di sekolah diterapkan. Contoh tadi juga guru meminta anak-anak untuk tidak mencontek, belajar kalau ulangan. Tadi adalah merupakan penerapan norma kesusilaan. Ya. Terus kemudian ibadah. Setiap sholat duhur dan sholat asar biasanya sekolah mengadakan. Itu juga merupakan penerapan dari norma agama. Jadi insya Allah untuk penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari ini untuk masyarakat Indonesia insya Allah tidak akan tergerus oleh modernisasi atau dengan adanya perkembangan zaman. Karena setiap saat, setiap waktu kita masyarakat Indonesia selalu melaksanakan norma-norma itu tanpa kita sadari. Demikian Bu Mahmudah untuk pertanyaan dari Bapak Nanang. Semoga Bapak Nanang berkenan. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti selaku pemakalah yang tadi sudah menjawab dari pertanyaan Bapak Nanang yang cukup jelas dengan disertai dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Bagaimana Bapak Nanang? Mungkin ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Sambil menunggu Ibu Puji, saya membuka chat yang lain, mungkin juga ada pertanyaan. Ya, ini Bapak Nanang sudah mengirim chatnya, kayaknya ini sudah jelas dan mengungkapkan terima kasih atas jawaban dari Ibu Puji Astuti. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Siti, Ibu Puji dari SMA Kendari, SMA 8 Kendari. Adapun pertanyaan sebagai berikut, ini pertanyaan yang sangat cukup bagus sekali. Ya, saya bacakan pertanyaannya. Dengan adanya norma kesusilaan, bagaimana apabila ada masyarakat yang melanggar norma kesusilaan tersebut? Kemudian masyarakat yang lain menggunjingnya, menggunjing. Ya, istilah kalau bahasa Jawa itu istilahnya ngerasani, begitu ya. Kemudian yang ditanyakan, bagaimana cara mengatasi agar masyarakat tersebut tidak menggunjing secara terus-menerus? Demikianlah pertanyaan dari Ibu Siti dari SMA 8 Kendari, Bu Puji. Monggo dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Mahmudah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti dari Kendari. Ya. Terima kasih Bu Siti jauh-jauh ya bisa gabung Bikon. Di sini untuk norma kesusilaan ya, jika misalnya ada masyarakat yang melakukan pelanggaran norma kesusilaan dan kemudian digunjingkan jadi bahan pembicaraan, bahan cemoohan, ya alangkah baiknya kita yang tahu itu tidak usah ikut-ikutan menggunjing atau mencemooh ataupun kalau orang Jawa bilang ngerasani, ya. Tetapi kita justru mencari kenapa sih orang tersebut bisa menjadi bahan gunjingan atau bahan cemoohan. Kita cari pokok permasalahan. Jika kita sudah mencari pokok permasalahannya, sudah menemukan pokok permasalahan itu, kenapa orang digunjingkan, kenapa orang dijadikan cemoohan,
alangkah baiknya kalau kita setelah mengetahuinya, kita mencoba untuk mengingatkan orang itu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga tidak membuat orang lain untuk mencemooh atau. Nah, kemudian masyarakat pun juga harus tahu, tidak harus mencemooh tetapi justru menegur supaya orang itu tidak melanggar norma kesusilaan. Karena orang yang melanggar norma kesusilaan ini ya biasanya perasaannya itu membuat tidak nyaman, ya dia merasa menyesal, merasa bersalah karena telah melakukan pelanggaran ini, ya. Maka alangkah baiknya kalau masyarakat yang lain itu tidak mencemooh, tidak menghujat ataupun tidak menggunjingkan, tetapi justru memberikan masukan, menegur, memberikan solusi supaya orang tadi tidak menjadi bahan cemoohan atau gunjingan orang lain lagi. Ya, mari kita bersama-sama untuk bisa mengajak menjadi orang menjadi lebih baik. Mungkin itu Bu Sri Mamuda jawaban saya untuk pertanyaan dari Ibu Siti dari Kendari. Oh ya, terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menjawab dari pertanyaan Ibu Siti. Bagaimana Ibu Siti dari jawaban dari Ibu Puji Astuti? Oh ya, ini Ibu Siti juga telah menuliskan bahwa jawabannya cukup. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sofyani, Ibu Puji. Ya. Adapun pertanyaan sebagai berikut. Apa hukumannya yang berkaitan dengan norma hukum yang berlaku untuk anak yang di bawah umur jika melanggar hukum atau melanggar norma hukum tersebut? Silakan Ibu Puji Astuti untuk menjawab pertanyaan dari dari Bapak Sofyan yang cukup bagus tersebut. Terima kasih Ibu Sri Mamuda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Sofyan. Ya, apapun yang terjadi namanya itu adalah norma hukum. Ya, karena norma hukum itu sanksinya sangat jelas dan tegas. Siapapun yang melakukan pelanggaran, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, tetap mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, seandainya yang melakukan pelanggaran itu adalah anak di bawah umur, maka KPAI akan membantu untuk pelaksanaan pelanggaran atau memantau sanksi dari hukuman si pelanggar. Contoh, apakah orang yang melanggar norma hukum, misal anak masih kecil atau di bawah umur, itu tidak diberikan sanksi? Maaf, jawaban saya tetap diberikan sanksi. Contoh Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya ada kok ya rutan atau penjara anak-anak itu ada. Kalau tidak salah, kalau di Semarang, di Jawa Tengah itu di Pelantungan ada, di Ambarawa juga ada. Jadi walaupun anak-anak, tetapi jika dia melanggar norma hukum, maka dia tetap diberikan sanksi. Tetapi sanksinya mungkin tidak seberat orang dewasa. Ada nggak yang di penjara? Ada, saya katakan ada. Walaupun anak di bawah umur, tetapi tetap mendapatkan sanksi hukuman pidana. Karena di sini sanksi, karena hukuman pidana di sini adalah merupakan norma yang melengkapi dari ketiga norma tadi. Kalau yang ketiga norma tadi itu tidak jelas sanksinya, tidak ada sanksinya yang nyata. Tetapi kalau norma hukum itu sanksinya sangat tegas. Kenapa? Karena masyarakat diajak untuk ya bisa menjadi tertib dan masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran. Jadi saya katakan walaupun dia anak-anak tetap dikenakan sanksi hukuman pidana jika orang tersebut melanggar, baik pidana maupun denda. Itu mungkin jawaban saya Ibu Sri Mamuda. Ya, terima kasih Bu Puji.
jawaban dari Bu Puji tadi. Bagaimana Bapak Sofyan? Sambil menunggu ya, ini menunggu dari Bapak Sofyan. Saya juga sebagai moderator akan melihat beberapa chatting atau beberapa pertanyaan. Ya, ini Bapak Sofyan, melihatnya sudah di chatting tadi, sudah cukup jelas. Untuk session pertama, ini sudah selesai. Kemudian session yang kedua, saya buka maksimal 3 penanya. Ya, sambil menunggu. Ini ada lagi Ibu Puji, ya, saya membuka dari chatting tersebut. Bapak yang sudah bertanya, ini menanyakan lagi ya. Apa bedanya norma dan keadilan? Ya. Pertanyaan ini cukup singkat namun sangat bagus sekali. Silakan Ibu Puji Astuti untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Nanang tersebut. Terima kasih Bu Mahmudah. Kembali saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Nanang, apa itu norma dan keadilan. Di sini saya akan menjawab norma dulu. Norma adalah merupakan aturan yang bersifat mengikat dan apabila tidak dijalankan maka akan ada konsekuensi bagi pelanggarnya. Itu norma. Dan kalau kita bicara tentang keadilan, maka di dalam penerapan norma di sini terjadi keadilan. Barang siapa yang melanggar norma, maka dia akan mendapatkan sanksi. Nah, di sini norma pun tidak memilih orang yang kaya tidak akan mendapatkan sanksi. Ya, hanya orang-orang miskin saja misalnya yang mendapatkan norma. Tetapi di sini norma di sini adalah untuk semua tingkatan. Jadi siapapun yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Jadi di sini ada keadilan, tidak memandang sebelah mata. Itu orang miskin, orang kaya, orang sedang ataupun orang apa saja. Di sini keadilan tetap berbicara. Semuanya dipukul rata untuk mendapatkan sanksi jika orang tersebut melanggar norma, ya, baik norma agama, norma kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, terutama untuk norma hukum. Tidak ada hukum yang membebaskan orang kaya, tidak ada hukum yang membebaskan seorang pejabat, ya. Jika seorang pejabat atau orang kaya atau siapapun mereka kalau melanggar norma hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi di sini jelas bahwa keadilan itu berlaku untuk masyarakat Indonesia. Siapapun yang melanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi. Masuk norma. Siapapun yang melanggar, biasanya dia juga akan mendapatkan sanksi secara langsung. Tadi baik sanksinya adalah berupa teguran, sapaan, ataupun cemoohan, bahkan jadi bahan pembicaraan, gunjingan, ataupun bisa juga menjadi diusir dari suatu tempat jika orang melakukan pelanggaran yang tidak baik. Demikian mungkin pertanyaan dari Pak Nanang. Ibu Sri Mahmudah, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti selaku presenter yang tadi sudah menjawab dengan jelas dari pertanyaan Ibu Siti Mulyani. Ini Ibu Siti Mulyani juga sudah menyampaikan cukup jelas dan terima kasih. Adapun ini pertanyaan yang kedua, kelihatannya banyak Ibu Puji Astuti yang menyampaikan pertanyaan, namun pertanyaan ini melalui chatting. Ya. Ini pertanyaan yang kedua yaitu dari Bapak Samen Sasono, cuma mohon maaf dari instansi mana beliau tidak menyampaikan sehingga saya selaku moderator
belum tahu dari instansi yang kurang jelas nih. Adapun pertanyaannya sebagai berikut, lebih mudah mana membentuk kedisiplinan masyarakat agar tertib, menggunakan norma atau menggunakan formal? Hukum formal maksudnya nggih. Demikian Ibu Puji Astuti untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Samin Sasono. Terima kasih Bu Mahmudah. Kalau saya menjawab pertanyaan Bapak Samin, maaf ya, ini dua-duanya antara norma dan aturan atau hukum itu dua-duanya harus berjalan seimbang. Ya, kalau norma itu tidak tertulis, tetapi masyarakat harus mematuhinya, tidak melanggar, walaupun sanksinya itu tidak jelas, hanya cemoohan, jadi bahan pembicaraan atau melanggar norma agama misalnya ada dosa dan sebagainya, maka di sini kedua-duanya kalau norma hukum itu sanksinya jelas. Maka tidak bisa masyarakat Indonesia hanya diterapkan norma saja. Kalau norma saja, karena sanksinya tidak jelas, maka masyarakat akan seenak sendiri. Karena apa? Hanya sebagai bahan, hanya mendapatkan sanksi tadi berupa cemoohan, gunjingan, ya, jadi bahan pembicaraan. Tapi kalau ada norma hukum, jadi yang tertulis undang-undang, masyarakat tidak akan bisa melakukan pelanggaran lagi. Jadi kalau ada norma, maka harus ada juga hukum. Maka di dalam norma itu ada norma hukum. Dari keempat tadi ya, ada salah satunya adalah norma hukum. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Karena dari ketiga norma tersebut, yang paling jelas sanksinya adalah norma hukum. Jadi masyarakat Indonesia apapun yang terjadi dua-duanya harus balance atau harus seimbang antara norma dan hukum. Karena kalau tidak balance nanti orang akan seenaknya. Karena di dalam norma hukum itu sifatnya mengatur, mengikat. Kenapa mengatur dan mengikat? Supaya masyarakat itu ya bahkan ya tidak hanya mengatur mengikat, bahkan bersifat memaksa. Karena untuk apa? Ini kepentingan masyarakat dalam pergaulan hidupnya, baik itu sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Jadi di sini jelas ya, berarti dua-duanya harus balance, harus seimbang antara norma dan hukum. Itu mungkin jawaban saya, Ibu Mahmudah. Iya. Terima kasih Ibu Puji Astuti. Demikian jawaban dari presenter Bapak Samin Sasono. Ya. Mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi. Ya, saya sambil melihat chat lagi. Ya, ini kelihatannya Bapak Samin Sasono belum ada jawaban. Berarti cukup jelas dari pemaparan atau jawaban dari Ibu Puji Astuti. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu dari Ibu Siti Prihatin. Ini juga tidak disampaikan dari instansi mana. Saya sebagai moderator juga terima kasih dari beberapa peserta banyak yang menyampaikan pertanyaan melalui chat. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Ada anak kecil yang melanggar norma kesusilaan dan dihujat oleh masyarakat. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar anak tersebut tidak dihujat secara terus-menerus? Demikian pertanyaan dari Ibu Siti Prihatin, Ibu Puji yang cukup jelas dan sangat bagus sekali. Silakan Ibu Puji Astuti untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih
kepada Ibu Sri Mamudah yang telah membacakan pertanyaan dari Ibu Siti Prihatin ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti Prihatin tentang anak kecil yang melakukan pelanggaran norma dan dihujat oleh masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Mari Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya jika kita itu sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat yang baik dan tahu tentang apa, alangkah baiknya kalau kita itu tidak ikut-ikut menghujat, ya, karena kita tahu kalau kita ikut menghujat berarti kita termasuk orang-orang yang tidak tahu tentang norma, ya. Tetapi kenapa kita justru tidak ikut menghujat? Tapi justru kita harus tahu bahwa kita itu harus mengajak orang tersebut, orang-orang yang menghujat tersebut, untuk melihat pokok permasalahannya. Kenapa si anak itu melakukan pelanggaran? Jadi kita lihat permasalahannya. Dan jika sudah tahu pokok permasalahannya, alangkah baiknya kalau kita ajak orang-orang atau masyarakat yang menghujat tadi, ya, untuk menegur agar tidak terjadi hujatan lagi. Nah, karena anak tersebut, ya, misalnya tidak dapat dinasihati oleh kita sebagai masyarakat, maka alangkah baiknya, ya, kalau kita serahkan kepada orang tuanya, meminta orang tuanya untuk memberi nasihat supaya anaknya tidak melakukan pelanggaran normal tadi kesusilaan, ya, dan orang tuanya meminta anaknya untuk tidak mengulangi. Karena apa? Kalau mengulangi itu, maka kamu melanggar norma kesusilaan dan kamu akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa hujatan ataupun cemoohan ataupun bahan pembicaraan. Kalau sudah mendapatkan sanksi itu, maka yang mendapatkan dampak adalah orang tuanya. Oh, yang melakukan norma, yang melakukan pelanggaran atau jadi bahan pembicaraan itu anaknya siapa sih, misalnya yang dengar, oh anaknya bapak si A itu loh, ya. Maka dampaknya adalah orang tuanya, keluarganya. Keluarganya otomatis akan menjadi juga bahan cemoohan atau bahan gunjingan. Nah, jangan kita ikut menghujat, tetapi mari kita cari pokok permasalahannya, kita pecahkan pokok permasalahannya, kita tegur orangnya. Jika tidak bisa, maka kita sampaikan kepada orang tuanya, supaya orang tuanya bisa menasihatinya dan anak tersebut tidak mengulangi sehingga tidak terjadi bahan gunjingan ataupun bahan cemoohan. Mungkin jawaban saya itu Bu Sri Mamudah. Pada Bu Sri Mamudah. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti. Demikian jawaban dari Ibu Siti, demikian jawaban dari Ibu Puji Astuti. Bagaimana Ibu Siti Prihatin? Ya, ini kayaknya sudah menyampaikan bahwa jawabannya cukup jelas dan juga karena waktunya juga untuk tikon ini kita diberi waktu 1 jam dan kurang lebih 5 menit sudah selesai, sehingga untuk session yang kedua ini saya tutup. Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan bisa melalui WA Ibu Siti Puji Astuti. Demikian tanya jawab dari peserta kepada Ibu Puji Astuti selaku presenter atau pemakalah. Sebelum kegiatan tikon malam ini saya tutup, saya persilakan Ibu Puji Astuti SPD untuk menyampaikan kesimpulan. Terima kasih Ibu Mamudah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Bapak Ibu hebat, pada malam hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang materi norma dan keadilan. Di sini norma merupakan aturan yang bersifat mengikat dan apabila tidak dijalankan, maka akan ada konsekuensi bagi pelanggarnya. Dan di sini keadilan itu berlaku untuk siapapun tanpa pandang bulu
tidak melihat itu orang kaya, orang miskin, ataupun siapa itu pejabat dan lainnya. Barang siapa yang melanggar norma, maka akan mendapatkan keadilan atau mendapatkan sanksi yang sama. Jadi keadilan di sini berlaku. Nah, di sini macam norma ada 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesopanan, yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Perlu kita ingat, norma di sini yang paling tegas adalah sanksinya norma hukum. Barang siapa melakukan pelanggaran, maka dia bisa dikenakan sanksi hukuman berupa sanksi denda, sanksi hukuman penjara, ya. Di sini kenapa norma hukum berlaku? Karena norma bersifat mengikat, ya, agar masyarakat menjadi baik. Jadi melindungi masyarakat supaya masyarakat menjadi tertib, teratur, ya. Kemudian tidak melakukan pelanggaran sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial itu harus dilindungi kepentingan hidupnya. Demikian kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu hebat semuanya dan bermanfaat juga untuk saya pribadi. Saya sebagai moderator, saya sebagai presenter, mohon maaf jika ada tutur kata saya atau jawaban saya yang kurang berkenan pada Bapak Ibu yang bertanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri Mamuda. Kepada Ibu Sri Mamuda, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menyampaikan kesimpulan dengan cukup jelas dan kelihatannya juga dapat dipahami khususnya bagi para peserta Bapak Ibu guru hebat. Demikian saya sebagai moderator, apabila ada tutur kata saya selama memandu pikon tadi kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebelum acara kita tutup bersama-sama, kegiatan pikon ini saya serahkan kepada Bapak Bagusono SPD selaku host. Yang terhormat Bapak Bagusono, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Mahmudah yang telah mengembalikan waktunya kepada saya sebagai host. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pikon ini berjalan dengan baik, lancar, mantap, dan Bu Siti Puji Astuti SPD telah memberikan pemaparan atau memberikan informasi dan menerangkan dengan jelas sekali dan gamblang. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Puji Astuti yang telah menjadi presenter, Ibu Mahmudah sebagai moderator, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, guru mengajar untuk Nusantara yang pada malam hari ini telah mengikuti pemaparan dari Ibu Siti Puji Astuti. Semoga ilmu ini bisa berguna untuk kita semua ataupun untuk siswa-siswa kita dan untuk masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, saya sendiri sebagai host, apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam saya akhiri, saya tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mahmudah, terima kasih Pak Bagus bantuannya, dan alhamdulillah sukses. Amin. Pak Bagus bisa nge-live ya. Oke. Ya. Goodbye.
kasih.